Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video saya kali ini saya akan memberikan sebuah pengantar terkait dengan materi seni budaya, di mana pengantar ini akan membekali kalian semua untuk mempelajari materi dari seni dan budaya itu sendiri. Oke, kita langsung saja beberapa hal yang akan saya bahas terkait dengan materi kali ini, yaitu tentang apa itu budaya, apa itu seni, bagaimana kita melihat sebuah fenomena budaya, kemudian bagaimana cara kita melihat seni. Karena pembelajaran seni budaya itu semuanya saling kait berkait. Oke, selanjutnya saya akan kupas satu persatu tentang apa itu budaya dan apa itu seni. Pertama, kita masuk ke bagian budaya. Kebanyakan orang tidak tahu apa itu budaya karena sering orang itu salah memahami antara budaya dan seni. Bahkan ada yang sampai terbalik, ada yang seni disebut dengan budaya, bahkan ada yang budaya disebut sebagai seni. Dan tak kala semuanya itu tertukar, sehingga menimbulkan sebuah konflik internal yang saling berkaitan dengan kontradiksi-kontradiksi pemahaman terkait dengan nilai-nilai budaya dengan pemahaman agama. Oke, di sini saya akan bahas apa itu budaya, tapi terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah gambar terkait dengan budaya itu sendiri. Nah, mungkin kalian melihat gambar-gambar ini adalah sebuah karya seni, yaitu yang disebut dengan seni tari. Bagaimana dengan fenomena ini? Ini adalah sebuah gambar di mana seseorang mengumpulkan bahan-bahan untuk obat dan sebagainya dengan memakai baju kebudayaan atau baju daerah. Dan dari obat-obat itu akan tercermin ciri khas bahwa obat-obat ini berasal dari tradisional Jawa. Hanya dengan si pemakai menunjukkan bahwa dia dari Jawa. Kemudian ini juga adalah gambar budaya di mana bisa kita lihat di situ ada pesta apa ya? Bisa kita lihat pesta kemeriahan dari orang-orang yang ada di sekitar pesisir. Ini juga adalah bagian dari kebudayaan di mana biasanya daerah-daerah tertentu itu memiliki ciri khas dari karya seni, misalnya karya seni topengnya, karya seni dalangnya, atau mungkin karya seni wayang goleknya, dan sebagainya. Kemudian ini ada juga reog ya. Kemudian ini juga reog. Ini kalian sebut budaya atau karya seni. Nah, sekarang akan kita bahas satu persatu. Misalnya seperti ini juga ada tarian, kemudian permainan tradisional, bangunan-bangunan bersejarah, peninggalan-peninggalan, dan sebagainya. Atau mungkin sekarang kita lebih mengenal dengan budaya modern ya. Kita bisa mengeluarkan unek-unek kita, bahasa-bahasa kita hanya dengan mengetikkan di sebuah aplikasi yang ada di smartphone kalian. Dan biasanya setiap orang memiliki bahasanya sendiri, di kalangannya sendiri. Misalnya setiap komunitas itu memiliki memiliki ciri khasnya tersendiri. Dan karena budaya-budaya itu kita tidak bisa pungkiri ya, sekarang dengan adanya budaya baru bisa kita lihat sendiri, meskipun kita berkumpul tapi kita bisa asik-asik sendiri. Kemudian seolah-olah kita tidak bisa lepas dari smartphone kita bahkan ketika kita tidur. Seolah-olah kita itu tidak bisa hidup tanpa smartphone ya. Kalau kita lihat dari ilustrasi gambar ini, di antara keluarga semuanya pada sibuk sendiri, bapak, ibu, anak. Bahkan di ruang makan pun kita tidak bisa lepas dari smartphone kita.
Ini adalah budaya kita, budaya sekarang. Bahkan anak-anak kita, adik-adik kita mungkin ketika mereka bersosialisasi di luar, itu akan terlihat seperti ini. Dan ini juga budaya baru bagi kita sebelum kita makan, kita memesan makanan dan kita foto terlebih dahulu. Kita upload di sosial media, baru setelah itu kita makan. Nah, dari fenomena-fenomena itu muncullah karya-karya seni untuk merekam sebuah budaya. Misalnya karya seni yang seperti ini, dia itu ingin menunjukkan bahwasanya kita itu sekarang dikuasai oleh sosial media. Mata kita tertuju pada sosial media. Kita tidak bisa melihat kanan ke kiri dan seolah-olah kita dikuasai, kita terhipnotis oleh sosial media tersebut. Bahkan ada juga orang yang membuat sebuah karya seni yang seperti ini. Seolah-olah kita itu terjerat, terjaring dengan sosial media tersebut. Ini adalah rekam jejak suatu peristiwa di mana keadaan kita sekarang. Itulah budaya kita yang tercermin, yang muncul, yang diilustrasikan melalui berbagai macam media. Nah, sekarang berdasarkan dari gambar-gambar tadi, siapa di antara kalian yang mungkin bisa menjelaskan apa itu budaya? Saya kasih waktu 1 menit untuk berpikir dan menyampaikan. Silakan kalian ketikkan di kolom deskripsi. Oke, silakan kalian ketikkan di bagian komentar untuk menjawab apa itu budaya. Oke, sekarang kita bahas apa itu budaya. Pertama kita bahas apa itu budaya. Menurut pendapat dari Kunchoro-Ningrat, kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta yang berasal dari kata budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Nah, dari sini bisa kita nalar bahwasanya sebuah kebudayaan itu terbentuk dari budi dan akal. Budi berarti adalah sebuah sikap, kemudian akal bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita bersikap, seperti itu. Kemudian berdasarkan dari kata jamak budi dan akal tersebut, maka muncullah pengertian dari kebudayaan yang disebutkan adalah keseluruhan pengetahuan. Ingat, di sini ada keseluruhan pengetahuan, berarti di sini mencerminkan semua yang ada sejak zaman leluhur, sejak zaman nenek moyang kita yang diwariskan kepada kita. Ya, seperti itu ya. Karena di sini berisikan keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah seperangkat model pengetahuan atau sistem makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis. Nah, yang ditransmisikan secara historis berarti apa? Dari nenek moyang diturunkan lagi ke anak cucunya, diturunkan lagi terus. Nilai-nilai tersebut itu diturunkan, kepercayaan-kepercayaan itu diturunkan, diwariskan hingga sampai kepada kita yang sekarang. Itulah budaya, itulah kebudayaan. Jadi, yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya kebudayaan itu lahir dari sebuah pemikiran, kemudian yang diaplikasikan ke dalam bentuk perbuatan, sehingga memberikan orang-orang itu sebuah pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Karena keseluruhan pengetahuan, kemudian bentuk budi dan akal ini, itu diterapkan kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas seni. Kebanyakan orang ketika membahas sebuah karya seni atau seni itu sendiri, seni itu apa? Ketika ada pertanyaan seperti itu, maka kebanyakan orang akan menjawab bahwa seni itu indah. Indah yang seperti apa yang dimaksud? Nah, karena indah di sini adalah jawaban yang universal ya, bukan yang spesifik. Apakah indah seperti kita melihat sebuah pemandangan seperti ini ketika
matahari tenggelam, atau mungkin ketika matahari terbit. Ya, seperti itu. Atau mungkin ketika kita melihat pemandangan pegunungan yang ada di sekitar danau, sungai, dan sebagainya yang udaranya sejuk. Atau mungkin kalian melihat pemandangan gunung yang tinggi-tinggi seperti itu. Bagi kalian yang suka naik gunung, nah itu akan kalian mungkin akan bilang, itulah keindahan yang sejati. Atau mungkin ketika kalian melihat seperti ini, itu baru dibilang indah. Nah, apakah indah ini yang dimaksud? Apakah ini juga karya seni? Atau mungkin indah yang seperti ini? Ini Mbak Indah ya namanya. Atau mungkin Mbak Indah yang seperti ini? Atau Mbak Indah yang ini? Atau mungkin indah yang seperti ini? Atau mungkin yang seperti ini? Nah, setiap orang, setiap individu pasti memiliki keindahannya sendiri. Karena setiap orang memiliki persepsi akan keindahan itu sendiri yang dimilikinya sesuai dengan pengalaman hidupnya. Ketika kita berbicara dengan persepsi diri, ketahuilah bahwasanya otak kita ada otak kanan dan otak kiri, dan seni itu ada di bagian otak kanan tentang ide, kreativitas, kemudian imajinasi, persepsi visual, dan sebagainya, itu ada di kandungan otak kanan kita. Sehingga pastinya setiap orang memiliki warnanya tersendiri, memiliki ciri khasnya tersendiri, pemikirannya sendiri, imajinasi yang berbeda, sehingga konsep keindahan menurut setiap individu itu pasti berbeda. Akan tetapi tidak menolak sebuah kemungkinan bahwasanya setiap orang pasti memiliki persepsi yang sama akan keindahan. Jadi keindahan tentang sebuah karya seni, pemahaman tentang sebuah karya seni itu pasti memiliki satu titik yang sama, persepsi yang sama di antara setiap individu. Jadi pasti kalian akan menemukan seseorang ketika melihat sesuatu itu memiliki minat yang sama, pasti memiliki, oh ini yang bagus, dan teman kalian juga pasti menyebutkan itu juga yang bagus, yang indah, seperti itu ya. Jadi memiliki kesepemahaman pengertian tentang itu. Kemudian kalian juga pasti ada yang seminat. Oh, kalian ketika menonton sebuah teater pasti ada yang suka. Karena yang hadir di tempat itu pastilah yang suka teater. Nah, ini yang disebut dengan kesepemahaman peminatan. Ya, seperti itu. Kemudian kalian juga pasti ada yang suka tentang seni patung. Ada juga yang suka seni tari. Ada juga yang suka seni rupa, menggambar, desain, dan sebagainya. Ada juga yang suka musik. Nah, berdasarkan dari itu, kira-kira apa itu seni? Apakah seni itu indah? Indah yang seperti apa? Oh, indah itu yang estetika. Estetika itu apa? Nah, dari situ ya. Dari situ bisa kita ambil kesimpulan dari berbagai kata yang disebutkan di atas, yang diutarakan di gambar-gambar sebelumnya, maka terdapat beberapa pendapat tentang pengertian seni. Kita bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas dari makna katanya terlebih dahulu. Makna kata seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni pengertian yang pertama itu memiliki arti halus, yaitu tentang sebuah rabaan permukaan, halus tipis, dan ini berkaitan dengan visualisasi atau wujud dari benda tertentu. Pengertian seni yang kedua, seni itu dianggap mungil dan elok. Nah, ini tentang bentuk badan. Misalnya, burung yang kecil dan elok dan sebagainya. Jadi kalau yang pertama seni itu diidentikan dengan sebuah raut permukaan, jika seni yang kedua itu diidentikan sebagai sebuah bentuk atau wujudnya. Kemudian pengertian seni yang ketiga itu adalah lembut dan tinggi. Ini menitik beratkan pada suara. Misalnya suara bidu wanita itu sungguh merdu, sungguh indah, sungguh enak didengar. Suaranya kecil, suaranya tinggi. Ya, seperti itu ya. Kemudian pengertian seni yang keempat, menurut Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah keahlian yang membuat karya yang bermutu. Dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, dan sebagainya.
Jadi pengertian seni yang keempat itu dititik beratkan kepada sebuah keahlian. Berarti ini menunjukkan kepada orangnya. Seseorang yang memiliki keahlian tertentu. Sehingga ketika membuat suatu benda, itu menjadi bermutu dan memiliki karya keindahan di dalamnya. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan dari pemahaman itu, terdapat beberapa kata tambahan, misalnya dari seni menjadi berseni. Nah, itu memiliki pemaknaan yang berbeda juga. Dari seni menjadi berseni, misalnya, wah, itu mobilnya berseni ya. Nah, itu berarti apa? Seseorang yang memiliki benda tersebut itu memiliki rasa seni, mempunyai rasa seni, mengandung nilai seni di dalamnya. Seperti itu. Kemudian ketika kata seni berubah menjadi kesenian, nah maka ini sudah berbicara tentang perihal seni, keindahannya, sejarahnya, bagaimana perkembangan seninya, rakyat yang berkesenian di situ. Ya, seperti itu ya. Sehingga kebanyakan masyarakat dalam bentuk yang dapat menimbulkan rasa indah yang diciptakan oleh mereka sendiri, oleh anggota masyarakat yang dihasilkan merupakan milik bersama mereka. Jadi misalnya ada suatu karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat tertentu di daerah itu, maka karya seni tersebut itu adalah milik masyarakat daerah tersebut. Jadi kesenian daerah tertentu itu adalah milik daerah tertentu. Maka dari itu bisa kita lihat bersama di sini kata seni itu bisa memiliki berbagai macam makna tergantung kita implementasikannya kemana. Kemudian dari kata seni muncul istilah berseni, kemudian kesenian. Ini yang perlu kita pahami. Selanjutnya beberapa pakar itu memiliki pengertiannya tersendiri tentang seni. Misalnya kita sebut seorang filsuf dari Yunani, Aristoteles, itu menyebutkan bahwasanya pengertian seni adalah suatu bentuk ungkapan dan penampilan yang tidak pernah menyimpang dari kenyataan, dan seni itu meniru alam. Maksud dari pernyataan Aristoteles ini bahwasanya adalah seni itu adalah tiruan alam dan tidak akan pernah menyimpang dari kenyataan. Ketika kita menggambar gunung, ya kita harus tahu gunung. Kita gak mungkin menggambar ayam tanpa harus melihat ayam. Jadi kita sebelum menggambar sesuatu, kita harus melihat wujudnya itu dulu. Baru kita menggambarnya sesuai dengan pemahaman kita. Itu menurut pendapat dari Aristoteles. Selanjutnya, filsuf dari Yunani juga adalah Plato. Ini adalah murid dari Aristoteles. Menurut Plato, pengertian seni adalah hasil tiruan alam dan segala isinya. Ya. Jadi, menurut Plato, seni itu adalah hasil tiruan alam berdasarkan segala isinya. Art is imitator. Seni itu adalah peniruan alam. Jadi, segala sesuatu yang ada di seni itu adalah hasil tiruan alam. Kemudian, pendapat yang ketiga dari Herbert Reed. Menurut Herbert Reed, dia adalah seorang pengamat seni dari Inggris. Pengertian seni di situ disebutkan adalah ekspresi hasil dari penuangan, pengamatan, dan pengalaman yang dikaitkan dengan perasaan, aktivitas fisik, dan psikologis ke dalam bentuk karya. Nah, jadi menurut Herbert Reed, seseorang yang memiliki pengalaman dan pengamatan terhadap sesuatu, maka dia itu mencampurkannya dengan perasaan, kemudian diwujudkan dalam suatu karya. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang sedang jatuh cinta, jelas dia memiliki pengalaman di situ. Dan seiring berjalannya waktu, dia pasti mengamati perubahan-perubahan yang terjadi. Dan ketika dia mengalami waktu selama proses itu, dia pasti memiliki perasaan, entah itu senang, sedih, atau apapun itu. Nah, kemudian dari aktivitas-aktivitas itu, dia memiliki sebuah psikologis yang mungkin dia memiliki sebuah ide untuk membentuk atau membuat sebuah karya seni. Entah dia menggambar, entah dia membuat musik, atau menciptakan sebuah lagu yang sesuai dengan perasaan dia berdasarkan pengalaman dan pengamatannya yang sudah dia alami. Seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah Thomas Munro. Menurut Thomas Munro, definisi seni adalah suatu alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Ini sudah jelas ya. Jadi menurut Thomas Munro, definisi seni adalah suatu alat buatan manusia. Jadi Thomas Munro itu menitikberatkan sebuah karya seni itu pada sebuah alat di sini yang menimbulkan efek-efek psikologis terhadap manusia yang lain yang melihatnya. Misalnya kita membuat sepeda motor yang dimodifikasi sesuai dengan selera kita. Nah, maka itu tentunya akan menimbulkan efek-efek psikologis pada manusia lain yang melihatnya. Entah efeknya itu suka atau tidak suka atau ingin meniru dan sebagainya. Selanjutnya menurut Leo Tolstoy ya. Di situ menurut Leo Tolstoy, pengertian seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang kemudian diungkapkan pada orang lain dengan harapan mereka dapat merasakan apa yang dirasakan oleh penciptanya. Jadi menurut Leo Tolstoy, pengertian seni adalah ungkapan perasaan dari pencipta yang diungkapkan kepada orang lain dengan harapan mereka dapat merasakan apa yang dirasakan penciptanya. Maksudnya apa? Ketika seorang menciptakan sebuah lagu, itu diharapkan seorang yang mendengarkan lagu tersebut itu memahami apa yang dirasakan. Ketika seorang mementaskan seni teater, seni drama, atau apapun itu inginnya seseorang yang melihat itu juga merasakan apa yang disampaikan oleh si seniman. Selanjutnya menurut Sudarmaji. Menurut Sudarmaji, seseorang yang merupakan aktivis seni, pengamat seni di situ ya, dan juga seorang seniman. Seni adalah memanifestasikan batin dan pengalaman estetis manusia dengan memakai media garis, bidang warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Nah, jadi menurut Sudarmaji, seni itu adalah pengalaman estetis dari seorang manusia yang merupakan ide yang muncul dari manifestasi batin. Jadi itu adalah gejolak perasaan ya. Manifestasi batin itu adalah gejolak perasaan yang diwujudkan ke dalam bentuk media melalui garis, bidang, warna, tekstur, volume, dan gelap terang. Jadi di sini jelas ya. Kemudian yang ketujuh menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah hasil keindahan sehingga dapat mempengaruhi perasaan seseorang yang melihatnya. Dan seni merupakan perbuatan manusia yang bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan yang indah. Maksudnya adalah ketika kita melihat suatu karya seni tersebut itu bisa mempengaruhi dan menimbulkan perasaan yang indah kepada kita, nyaman kepada kita. Misalnya, ketika kita melihat seorang memakai busana yang rapi, maka orang yang melihat itu juga akan senang. Seorang membuat sebuah dekorasi taman yang indah, ketika kita melihat itu kita bisa menimbulkan rasa senang. Nah, selanjutnya, menurut Alexander Baumgarten, itu adalah pengertian seni di sini disebutkan keindahan dan tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Jadi di sini Baumgarten ingin menyampaikan bahwasanya seni itu adalah sebuah karya yang memiliki suatu keindahan dan tujuannya itu bermakna positif sehingga menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan. Misalnya ini salah satu yang mendasari pendapat bahwasanya seni itu bisa digunakan untuk terapi ya. Jadi membuat orang relaksasi dan sebagainya. Kemudian menurut Dr. Andes Popo Iskandar, menurut Popo Iskandar yang seorang adalah seniman ya di situ ya. Menurut Popo Iskandar, pengertian seni adalah hasil ungkapan emosi yang ingin disampaikan seseorang kepada orang lain dalam kesadaran hidup bermasyarakat dan berkelompok. Jadi di sini menurut Popo Iskandar, seni yang ingin disampaikan adalah ungkapan emosi dari seorang seniman, dari seorang yang berkesenian di situ, yang dalam keadaan sadar akan disampaikan kepada masyarakat yang hidup dan berkelompok. Ini lebih condong kepada sebuah kesenian daerah. Kemudian menurut Immanuel Kant di situ definisi seni adalah sebuah impian karena rumus-rumus tidak dapat mengikhtiarkan kenyataan.
Jadi maksudnya adalah seni itu adalah imajinasi, dan imajinasi tanpa pemikiran, tanpa realisasi itu hanya menjadi sebuah mimpi. Jadi kalau kalian ingin memiliki sebuah mimpi yang ingin jadi kenyataan, maka realisasikanlah mimpi-mimpi itu. Kemudian menurut Hilary Bell, pengertian seni adalah istilah yang digunakan untuk semua karya yang dapat menggugah hati untuk mencari tahu siapa penciptanya. Jadi menurut Hilary Bell, ketika kita melihat suatu karya seni yang membuat kita tertarik, maka kita itu pasti akan mencari ini karyanya siapa, ini buatannya siapa. Jadi membuat orang penasaran. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya menurut Erik Arianto, pengertian seni adalah aktivitas rohani atau batin yang direfleksikan dalam bentuk karya dan dapat membangkitkan perasaan seorang yang melihat atau mendengarnya. Jadi intinya menurut Erik Arianto, seni adalah aktivitas ruh, aktivitas batin yang direfleksikan dalam bentuk karya sehingga dapat membangkitkan perasaan seorang yang melihat atau mendengarnya. Di sini misalnya kita mendengar lagu-lagu rohani, lagu-lagu religius, karya-karya arsitektur keagamaan. Nah, itu bisa menggugah orang yang melihat dan mendengarnya untuk lebih beriman, untuk lebih merefleksikan dirinya dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, di situ dijelaskan pengertian seni adalah ciptaan dari segala hal. Karena keindahannya, maka orang itu bisa senang untuk melihat maupun mendengarkannya. Jadi intinya sama ya. Nah, itulah 13 pengertian seni menurut para ahli seni ya yang ada di seluruh dunia. Dan bisa kita lihat, kita tidak bisa memungkiri ya bahwasanya seni itu hadir di tengah-tengah kita. Kita adalah termasuk seseorang yang tanpa sadar telah mengikuti aktivitas berkesenian, baik itu seni secara langsung maupun tidak langsung. Kita hidup itu berdampingan dengan seni, mau tidak mau kita harus mengakui itu. Busana yang kita pakai, fashion style yang kita gunakan dan sebagainya, itu tidak lepas semuanya dari visual dan kacamata seni. Kemudian kegiatan kita bermasyarakat itu juga tidak pernah lepas dari kata seni. Bangunan-bangunan bersejarah, bangunan keagamaan, tempat tinggal kita pasti itu membutuhkan sebuah desain. Dan desain itu adalah sebuah karya seni. Baik dari segi pintunya, pasti kalau orang Jawa apalagi ya, itu ada berbagai macam jenis filosofis ketika kita ingin membuat sebuah rumah, mendesain sebuah rumah, bahkan jenis pintu dan menghadap rumah itu memiliki suatu fenomena dan makna-makna tersendiri. Seperti ini misalnya bangunan-bangunan di setiap negara pasti memiliki ciri khasnya terlebih intinya memiliki ciri khas yang memang di situ bisa kita amati. Oh, kalau desain rumah seperti ini itu pastinya dari negara ini. Kalau ini dari negara ini. Jadi setiap negara pasti memiliki ciri khasnya tersendiri dalam sebuah arsitektur pembangunannya. Oke. Misalnya seperti ini juga kita tidak bisa memungkiri ya keseharian kita, kanan kiri kita itu semuanya tidak pernah lepas dari seni. Bahkan kegiatan peribadatan pun kita tidak pernah lepas dari seni. Arsitektur masjid misalnya di atas ada kalimat-kalimat Al-Quran, ada gaya dan desainnya yang Islamik dan sebagainya, kegiatan wayang dan sebagainya itu kita tidak pernah lepas. Sehingga kegiatan kita bermasyarakat, misalnya seperti ini, semuanya pasti bercampur dengan seni. Dan itu menjadi sebuah tradisi dan kebudayaan nantinya. Misalnya seperti ini, bisa kita lihat. Nah, kesimpulannya adalah ketika semua itu berlangsung dan terjadi secara terus-menerus, maka itu disebut sebagai sebuah kebudayaan. Karena di dalam kebudayaan itu mengandung bahasa, tradisi, seni, norma, dan juga nilai. Jadi kalau kita bicara seni, pasti kita berbicara budaya, pasti kita berbicara tradisi,
pasti kita membicarakan sebuah bahasa, norma, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka kita tidak bisa lepas dari semua itu. Nah, sekarang pertanyaannya, lebih dahulu mana, seni atau budaya? Silakan kalian jawab di kolom komentar. Kemudian kita akan bahas satu persatu di video berikutnya, karena di video berikutnya saya akan membahas lebih dalam tentang seni itu sendiri. Terima kasih, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.